hikmat roh pewahyuan itu diberikan kepada kami semua, agar firman-Mu hari ini yang kami dengar sungguh memerdekakan kami, sungguh membuat kami menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kuasa kegelapan yang hari ini hendak mengganggu konsentrasi kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, hari ini hamba mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas ilahi kerajaan Allah yang ditegakkan hari ini pada jam ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih hari ini sudah diberikan kesempatan kembali saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari ini ada satu tema, yaitu tentang mendeteksi, mengenal keadaan kita masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada begitu banyak orang yang peduli akan keadaan kita. Betul ya? Coba kalau Bapak Ibu ketemu orang yang udah lama nggak ketemu, lalu Bapak Ibu pasti tanya, "Hey, how are you? Gimana kabarmu?" Jawabannya apa Bapak Ibu? Coba tanya kanan kirinya sekarang, coba tanya, "Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu?" Oke, jawabannya baik. Tetapi baik yang bagaimana yang disampaikan oleh rekan yang kita tanya? Baik karena dia sehat, baik karena kondisi keuangannya udah oke, baik karena relasinya nggak ada masalah. Ini baik yang bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang kata baik itu menutupi semua keadaan kita, bahkan kesedihan kita, keadaan kita yang sebenarnya kita tutupi dengan kata baik. Padahal kita tidak tahu maksudnya baik ini baik apanya, betul ya? Nah, Bapak Ibu, PBB itu mempunyai standar melalui United Nations Development Program, ya. Dia memiliki satu ukuran manusia itu dikatakan baik, dikatakan berkualitas ketika indikator ini tercapai, yaitu apa? Umurnya panjang, hidupnya sehat, dia punya pendidikan, dia punya pengetahuan, setidaknya sesuai dengan usia dia, dan dia memiliki standar hidup yang layak Bapak Ibu. Ini 3 hal untuk melihat apakah satu bangsa tersebut keadaan masyarakatnya baik-baik saja atau tidak. Dan mereka punya indeks dari angka 0 sampai dengan angka 1 Bapak Ibu. Ya, Indonesia angkanya berapa tahu enggak? 0,58. Sementara Eropa, Hong Kong, Asia yang di Singapura, Australia, mereka memiliki nilai 0,96 ke atas. Ya. Jadi di mata PBB, Indonesia masih kurang baik-baik saja kalau dilihat dari dimensi ini Bapak Ibu. Nah, itu dunia. Kerajaan Allah juga punya indikator bahwa kita manusia ini adalah baik di mata Tuhan, berkualitas di kerajaan Allah. Yaitu dengan cara apa? Kita harus mengenali dong keadaan kita sendiri. Benar seperti apa yang dikatakan minggu lalu di dalam khotbahnya ya. Pak Sunoko berkata, kita tidak mungkin mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri sendiri. Kita tidak mungkin mengenal diri sendiri kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi adalah penting hari ini kita belajar tentang melihat bagaimana keadaan kita sebenarnya. Apakah baik-baik saja atau tidak. Nah, bukan berarti saudara, kita ini nggak penting dengan hal-hal ini. Penting, kita penting untuk berupaya berumur panjang, sehat, kita mengenyam pendidikan setinggi mungkin, kita berusaha bekerja sebaik mungkin supaya mendapatkan standar hidup yang layak. Cuman kebanyakan manusia itu terlalu fokus dengan ini Bapak Ibu. Dengan kondisi manusia, tubuh manusia jasmani kita tuh udah terlalu fokus dengan ini. Tetapi kita tidak fokus dengan keadaan manusia spiritualitas kita. Hari ini kita akan membaca dan kita akan belajar. Kita akan mengenali indikator apa di dalam kerajaan Allah itu yang bisa
menganalisis hidup kita, apakah kita ini sudah baik-baik saja keadaannya di mata Tuhan, bukan di mata dunia, Bapak Ibu. Mari saya ajak sama-sama kita membaca ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya menggunakan terjemahan baru. Oke? Bapak Ibu bisa membaca langsung dari slide ya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dari teks ini kita bisa melihat bahwa Paulus ingin kita melihat keadaan kita pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pada masa yang lalu, di ayat 1 sampai 3. Masa yang lalu, saya bergerak ke arah kiri. Ini masa lalu saya. Ini masa lalu kita semua. Sebelum kita mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan apa? Dulu saya mati karena dosa. Dulu saudara mati karena dosa. Gak cuma mati jasmani Bapak Ibu, tetapi mati rohani. Mati rohani adalah kondisi keterpisahan atau keterasingan manusia dari Allah akibat dosa. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan apa? Yang membuat kita berpisah dengan Allah adalah kejahatanmu. Yang membuat Allah menyembunyikan dirinya dan Allah gak mau dengar kita adalah segala dosa-dosa kita Bapak Ibu. Tetapi manusia itu tidak menyadari bahwa kita ini sudah berpisah dari Allah. Dan perpisahan ini bukan perpisahan yang sementara Bapak Ibu, yang kita akan ketemu Allah lagi. Pada masa kita belum mengenal Tuhan Yesus, keterpisahan kita adalah kekal. Dan manusia tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa di bawahnya itu ada api kekal yang siap menerima ketika dia mati di dalam daging. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah ketidaktaatan kita di hadapan Allah. Pada masa yang dulu kita berbuat dosa, kita melanggar hukum-hukum Allah. Pada masa yang dulu hubungan kita dengan Allah itu terputus. Kita harus mengalami kematian daging, kita harus mengalami kematian roh. Bahkan dunia ini Bapak Ibu dikutuk oleh Allah dengan segala penderitaan, di mana kita harus bersusah payah. Yang wanita harus melahirkan dengan kesakitan. Kita harus berhadapan dengan banyak sekali orang-orang jahat. Dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Bahkan firman Tuhan katakan sudah menuju kepada kebinasaan. Bagaimana dosa itu terjadi Bapak Ibu? Dulu zaman Adam, manusia pertama yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, menjadi rusak oleh karena dosa.
Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menjalar sampai ke kita. Loh, yang berdosa 2 orang, kenapa di sini ditulis 1 orang? Karena Adam mewakili federasi kaum manusia. Pencipta pertama itu manusia Adam. Adam adalah pemimpin. Adam yang ditulis di sini, yang dimaksudkan oleh Paulus di sini sebagai manusia pertama. Jadi karena dosa mereka, kita berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk bayi-bayi kecil ini loh Bapak Ibu, bayi-bayi yang lucu-lucu, yang innocent. Mereka sudah membawa original sin. Ya. Mazmur mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi sejak bayi, anak kita yang bayi pun Bapak Ibu, itu mengandung yang namanya original sin. Yang kedua, posisi kita dahulu tuh di sini. Ya. Zaman dulu kita belum menerima Tuhan. Posisi kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. The ruler of the kingdom of air. Apa itu Bapak Ibu, penguasa kerajaan angkasa? Kita mentaati kuasa kegelapan. Kita mentaati setan-setan Bapak Ibu. Yang sampai dengan saat ini, saya lebih suka terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. That is now energizing the sons of disobedience. Jadi Rasul Paulus itu memberikan kita warning bahwa sampai dengan saat ini pun iblis masih mengawal anak-anak manusia supaya nggak sampai ke masa yang sekarang. Iblis berusaha untuk mempengaruhi, memberikan kuasanya kepada anak-anak manusia supaya dia tidak bertobat. Karena pada zaman ini, pada saat kita dulu hidup di luar Kristus, kita hidup memuaskan hawa nafsu. Kita indulging the desires of the flesh and mind. Kita terlalu memanjakan ini Bapak Ibu. Memanjakan hawa nafsu, kedagingan kita, pikiran kita, dan kaki kita itu dirantai. Firman Tuhan katakan kalau kita terus berbuat dosa, kita menjadi budak dosa. Kita tunduk dan taat, kaki kita diikat, iblis bawa kemana, iblis bawa ke sini, kita akan ikut, iblis bawa ke sini, kita ikut. Kita tidak ada power, kita tidak ada kuasa untuk melepaskan rantai-rantai yang telah dibuat oleh iblis. Kita menjadi budak dosa. Yang ketiga, ini belum yang ketiga, ini penjelasan. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita sehingga kita berbuah bagi maut. Hawa nafsu itu apa sih Bapak Ibu? Hawa nafsu apa? Kecemburuan, penyembahan berhala, perzinahan, pesta pora, kemabukan, iri hati, dengki, amarah. Semua itu yang kita sebutkan kejahatan itu bekerja Bapak Ibu di setiap organ-organ tubuh kita. Bekerja aktif, dia nggak pernah berhenti mengendalikan. Kenapa? Firman Tuhan katakan karena kita dirangsang oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bersalah. Perintah Allah 1-10 itu tidak ada salahnya. Tetapi justru dengan adanya hukum Taurat, manusia itu jadi tahu mana yang salah, mana yang tidak. Dan akhirnya kecenderungan hatinya adalah melakukan yang sebaliknya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sering kan kita nyetir, tiba-tiba ada palang tulisannya begini, jangan tengok ke kanan. Betul? Tengok ke kanan enggak? Ayo ngaku. Tengok ke kanan. Karena itulah natur manusia Bapak Ibu. Dibilang jangan tengok ke kanan, kita tengok ke kanan. Sama, jangan mencuri, kita mencuri. Hormatilah ayah ibumu, kita berontak sama orang tua. That's the sinful desires. Itulah keinginan-keinginan Bapak Ibu. 3 minggu yang lalu mama saya meninggal, itu karena diabetes dan juga jantung ya. Saudara tahu ketika kami anak-anaknya beresin itu kamar,
Ditemukan apa? Permen coklat banyak banget diumpetin di laci-lacinya dan di lemarinya. Padahal dokter bilang jangan makan manis-manis ya Bu. Kita semua anak-anaknya kaget. Loh kok koleksi mami kok permen semua ini, bagaimana ini? Pantesan aja gula darahnya 530 Bapak Ibu. Aduh. Itu loh Bapak Ibu. Kita tuh kalau udah craving ya. Bukan apa craving ya. Craving sugar itu kan pengennya maunya makan terus udah hawa nafsu. Sama dengan dosa Bapak Ibu. Di sini kita itu benar-benar diikat oleh dosa. Ketiga, dulu keadaan kita dimurkai Allah. Dimurkai Allah artinya apa? Kita siap menerima hukuman Allah. Kita sadar bahwa kemarahan Allah sungguh-sungguh nyata. Selama ini kita berpikir Allah itu baik, Allah itu maha kasih, luar biasa, Allah itu lembut, sayang-sayang, manjain kita semua. No. Allah kita juga Allah yang murka. Tetapi murkanya Allah berbeda dengan murkanya manusia. Murkanya Allah adalah respon terhadap pelanggaran hukumnya yang mencerminkan keadilan, kesucian, dan ketidaktoleransinya terhadap dosa. Itulah mengapa sebabnya Roma 1 ayat 18 ini dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi benar-benar murka Allah itu sungguh-sungguh ada dan datangnya dari Allah. Murka Allah terjadi karena dosa manusia. Sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut, saudara? Thanatos. Apa itu? Thanatos itu adalah kematian yang kekal. Lalu kita dilempar ke lautan api. Wahyu menceritakan setidaknya gambaran ini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api itu cacing saja tidak mati dan apinya tidak akan pernah padam. Kalau saudara dan saya masih ada di posisi ini Bapak Ibu, ingat baik-baik, kita akan mengalami peluncuran ke neraka. Nama Bapak Ibu tertulis dalam kitab kehidupan atau enggak? Pastikan nama kita tertulis. Dulu saya punya eyang, dia dari kaum Kedar Nebayot. Dia sakit keras. Dan saya tahu persis ini satu-satunya cara saya untuk membuat dia percaya Tuhan Yesus. Apa saudara? Saya ngomong sama ini. Eyang sebentar lagi Eyang itu mau dipanggil Tuhan. Eyang itu meninggal nanti. Kalau Eyang meninggal, Eyang akan dibakar hidup-hidup di neraka. Eyang saya yang umur 70 tahunan ketakutan Bapak Ibu. Ya saya bukan memanfaatkan ketakutan itu ya, bukan ya. Tetapi benar-benar saya menegaskan bahwa Eyang itu nggak akan selamat. Dan puji Tuhan akhirnya Eyang sembuh dan sempat dibaptis dan sempat beberapa kali ikut katekisasi. Dan meninggal dalam usia berapa? 75 tahun dan sudah terima Tuhan Yesus. Ini sebenarnya juga yang membuat Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, dia tidak mau kita dilempar ke neraka, makanya Allah mengirimkan anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya dia mati untuk menebus dosa kita, dia bangkit untuk membangkitkan kita. Sesungguhnya di bumi ini gak ada satupun orang yang saleh. Gak ada orang yang berbuat baik, gak ada orang yang tidak berbuat dosa Bapak Ibu. Semua orang berdosa. Murka Allah itu sudah pernah terjadi beberapa kali di perjanjian lama. Setidaknya kita melihat 3 hal yang besar. Ada Nabi Nuh yang diselamatkan dari air bah. Ya, Allah yang memencarkan seluruh umat manusia yang berkumpul di sana untuk mendirikan dengan sombongnya menara Babel sampai ke atas langit dengan menginginkan namanya sendiri.
Satu kesombongan Bapak Ibu, Allah murka. Allah mencerai beraikan dengan mengacaukan bahasa-bahasa mereka. Lalu ada kisah lagi Sodom dan Gomora. Belum lagi kisah-kisah lain yang kita ikuti di dalam perjanjian lama. Yang kadang kala orang gak mengerti mengapa Allah kejam. Allah bukan kejam, tetapi Allah tidak mentolerir dosa manusia. Dan inilah sedikit dari murka Allah. Tetapi sekarang Bapak Ibu, ayat 4-5 Efesus 2 dikatakan, kasih Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kita pindah posisi, amin. Mau pindah posisi ya? Dari dulu ke yang sekarang nih kondisi kita. Kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Dia. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Katakan bersama-sama, hidup yang baru. Jadi dengan percayanya saudara kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya, saudara memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang bagaimana? Apakah setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya punya rumah baru, saya punya mobil baru, saya punya jodoh yang baru? Bukan. Hidup yang baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh penguasa kerajaan angkasa. Hidup yang baru adalah hidup oleh iman percaya. Sekalipun aku gak melihat Tuhan Yesus secara nyata di waktu yang dulu, tetapi aku yakin Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah iman. Aku mau taat, itulah iman. Aku mau mengenal Dia, itulah iman. Dan kita hidup penuh pengharapan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun kondisi, masalah yang saudara saat ini sedang alami, kesulitan-kesulitan yang saudara alami, karena kita hidup baru, maka kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita bahkan menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita tidak lagi diikat oleh ikatan-ikatan dosa dunia yang membuat kita tunduk kepada iblis. Tetapi saat ini kita boleh merdeka di dalam Tuhan. Kita akan menjadi seseorang yang hidup saleh Bapak Ibu, dengan pengenalan akan Dia. Bahkan kita akan dipindahkan dari neraka kekal kepada kerajaannya yang kekal. Itulah hidup baru. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengapa Yesus membatalkan hukum Taurat di sini Bapak Ibu? Bukankah hukum Taurat itu baik? 10 perintah Allah baik? Maksud Paulus di sini adalah bukan hukum moral yang diberikan Allah nomor 1-10 itu, bukan. Hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah hukum peribadatan, hukum seremonial, hukum sosial, hukum yang membedakan antara Yahudi dan Yunani sudah dibatalkan. Saudara ke gereja tidak membawa lagi kambing domba. Saudara tidak membawa lagi merpati. Saudara tidak lagi membakar ukupan korban bakaran. Saudara tidak lagi merayakan hari-hari perayaan baru. Karena Tuhan Yesus di saat Dia di kayu salib, Dia menciptakan kita ini menjadi manusia baru dengan diri Dia. Itulah kenapa sebabnya John Stott, seorang teolog, dalam bukunya The Cross of Christ, dia katakan, cara Allah menghukum dosa kita tanpa menghancurkan kita adalah sebagai penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan ini yang ajaib Bapak Ibu, ini yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Tuhan. Sekarang ini kondisi kita Bapak Ibu, keadaan kita telah diberikan manusia baru. Dan Paulus katakan, tetapi sekarang buang itu semua Bapak Ibu, buang semua marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dendam, dengki, iri hati, semua buang. Kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Pada posisi tadi,
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi artinya begini Bapak Ibu, penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib menciptakan manusia baru di dalam hidup kita. Tetapi manusia baru ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mereteli itu, tidak membuang semua hal yang jahat dari pihak kita, tidak mau mematikan perbuatan daging, itu sama saja kita memilih untuk mengkhianati Tuhan. Dan kita pilih di daerah sini, di daerah sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Kok bisa pada saat kita posisi di sini kita tidak bisa berbuat apa-apa melepaskan ikatan dosa, tetapi pada saat sekarang kok bisa kita melepaskan kedagingan kita ini, kita buang, kita matikan? Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus yang telah dicurahkan buat kita, sehingga kita bisa meretelin itu semua hal-hal kedagingan kita. Keadaan masa depan yang nanti kita hadapi. Dan ini adalah berita besar, berita penghiburan. Saudara tidak perlu lagi yang namanya takut mati. Sebab janji Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 6-7 adalah apa? Kita akan dibangkitkan, kita akan diberi tempat di surga, kita akan menikmati kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, tubuh jasmani kita itu seumpama itu benih, kata Rasul Paulus. Dia mengumpamakan ini di dalam analogi pertanian. Kebangkitan orang mati itu ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, sakit penyakit, yang wanita kerutan-kerutan udah mulai tambah banyak, jerawat, segala macam permasalahannya, operasi plastik itu makin banyak Bapak Ibu ya. Karena mereka tidak punya pengharapan ini. Tapi kalau kita punya pengharapan ini, tubuh kita yang lemah ini, yang hina ini Bapak Ibu, yang penuh dengan dosa ini, itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan pada saat kita mati, kita tidak mati, tetapi kita akan bersama dengan Tuhan. Sebab Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang sombong. Jarak antara Allah dengan kita pada saat kita berdosa dan pada saat Kristus belum menjelma menjadi manusia dan disalibkan untuk menebus dosa manusia, itu jaraknya tuh terlalu mustahil kita menggapainya. Ya. Tetapi ada hal yang ajaib. Kalau nanti Bapak Ibu baca Efesus 2 ayat 18, itu dikatakan oleh karena Tuhan Yesus, kita dua pihak dengan Roh-Nya beroleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Boleh masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Karena iman Bapak Ibu. Allah sudah menyediakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Allah sudah menyediakannya. Sekarang kita harus berjalan dengan iman percaya kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Kalau kita melihat gambar ini mungkin mustahil kita bisa melalui tali kehidupan kita yang begitu banyak dengan angin, dengan badai, dengan segala lika-likunya, itu tidak mungkin. Itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan penyertaannya kita bisa sampai kepada Bapa. Sehingga di dalam Efesus 2 ayat 10 tadi yang kita baca, gimana bunyinya? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya tuh begini. Ketika kita mengetahui keadaan kita zaman dulu sebelum kita menerima Tuhan, sekarang kita sudah menerima Tuhan, dan kita bisa melihat dengan iman kondisi masa depan kita, maka Tuhan perintahkan ini.
Di masa sekarang, saudara harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Apakah cukup ke gereja? Apakah cukup memberi persembahan? Apakah cukup baca Alkitab? Itu sama saja dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Gak mungkin Bapak Ibu, itu bukan pekerjaan yang baik. Itu tidak cukup. Pekerjaan baik adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus. Pekerjaan memberitakan Injil kasih Kristus. Pekerjaan di mana kita peduli dengan orang-orang yang lemah, yang miskin, yang gak berdaya, yang dipenjara, yang kesulitan ekonomi. Pekerjaan Yesus adalah pekerjaan di mana kita siap ketika ditampar pipi kanan, kita bilang berikan pipi kiri. Ketika ada orang yang meminta bajumu, kita memberikan jubah kita. Ketika ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, kita berjalan dengan dia 2 mil. Artinya pekerjaan-pekerjaan Yesus itu adalah karakter Kristus yang dihidupkan lewat hidup kita. Kalau mertua kita menjengkelkan, ya sabar, ampuni. Kalau suami kita menjengkelkan, ya sabar, ampuni. Itu pekerjaan Kristus, saudara. Jangan lagi ada dendam, ada sakit hati dengan anak-anak kita, ya, dengan pembantu rumah tangga kita, dengan keluarga kita, besan kita, ipar kita. Jangan, Bapak Ibu, jangan lagi ada kebencian. Lepaskan itu, matikan itu, gantikan dengan kasih. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apa sih jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian, Bapak Ibu. Martin Luther bilang begini, dulu pada saat kita di keadaan ini, Bapak Ibu, kita itu adalah manusia homo incarnatus in se. Artinya apa? Artinya kondisi kita adalah manusia yang melengkung. Kayak gini, melengkung. Kalau saya melengkung kayak gini, itu artinya mata saya, pandangan saya melihatnya kepada diri saya sendiri. Jadi pada zaman dahulu, Martin Luther mengatakan hidup kita berorientasi hanya kepada kepentingan diri kita sendiri. Saat ini, Rasul Paulus bilang, kita ergon agathos. Kita melakukan pekerjaan yang baik. Yang tadinya melengkung, kita bangkit, kita melihat kondisi sekeliling kita mengulurkan tangan kita memberikan hati kita mengasihi semua orang. Itu pekerjaan baik. Jadi kita tahu, kalau negara punya indikator untuk pembangunan manusia yang seutuhnya, kerajaan Allah punya indikator. Ini di dalam Efesus 4 ayat 11-13. Baca sama-sama ya. Ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Singkat cerita, iman dan perbuatan. Iman yang utuh, bukan cuma iman yang saya tahu Yesus Kristus itu disalibkan. Bukan cuma itu, Bapak Ibu. Iman yang utuh adalah iman di mana saya mengenal Tuhan Yesus, yang adalah satu-satunya juru selamat saya. Saya tahu perasaan dia, saya tahu hatinya dia, saya tahu kehendaknya dia. Itulah iman. Saya berkomunikasi terus dengan Allah, itulah iman. Dan perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang baik, yang tadi saya sudah jelaskan. Yakobus 2 ayat 22 mengatakan, iman, Bapak Ibu, iman ini bekerja sama dengan perbuatan. Ini bekerja sama, Bapak Ibu. Dan perbuatan-perbuatan ini, Bapak Ibu, menyempurnakan iman. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Jadi,
Bapak Ibu, kita akan mengalami proses yang seperti ini. Tapi tidak semua orang mengalami seperti ini sampai tua ya. Belum tentu. Saya punya banyak teman-teman yang sudah meninggal usia 17 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Ini masa-masa produktivitasnya, Allah sudah memanggil dia. Tetapi gambar ini menyadarkan kita bahwa kita harus menghadapi yang namanya kematian daging. Tapi jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Kita punya pengharapan akan kebangkitan. Tubuh jasmani kita menjadi tubuh kemuliaan. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Itulah manusia daging. Tetapi kalau kita bukan dihakimi untuk menerima penghukuman Allah, tetapi untuk menerima mahkota. Mama saya meninggal umur 69 tahun. Saya rada-rada bertanya sih, kenapa Maklan 99, lalu mertua saya 95 tahun? Kok mama saya 69? Ya, tapi akhirnya saya berpikir lagi, ya itulah kenyataan dunia. Kita nggak pernah tahu usia berapa nih kita besok masuk ke dalam peti mati. Tetapi ayo, jangan jadi manusia lama Bapak Ibu. Jadi manusia baru yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan yang terakhir, kita tahu ini adalah tujuan Allah untuk melepaskan kita juga dari api neraka. Yaitu apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita baca masing-masing dengan ganti nama saya sendiri, nama kita ya, atau saya gitu ya, sebab saya gitu ya. Ayo yang keras ya. Sebab saya yang dipilihnya dari semula, saya juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan menyadari keberadaan diri kami, dan kami punya komitmen yang kuat untuk menanggalkan segala dosa-dosa hawa nafsu yang merintangi kami. Kami boleh terus berlari-lari kepada tujuan dan panggilan ilahi, karena kami tahu kami harus mengerjakan pekerjaan yang baik itu. Kami menjadi terang Tuhan, kami dipulihkan, rumah tangga, keluarga kami dipulihkan, agar kami pun memulihkan orang lain. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja lebih kuat hari-hari ini untuk anak-anak-Mu di tempat ini, agar sungguh kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.